dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah anak sekolah minggu kolom 26 yang pada hari ini, hari Minggu 15 Agustus 2021 kita beribadah kembali. Dan semoga harapan Enci untuk adik-adik di hari Minggu ini dalam keadaan yang sehat, diberkati, dan tentunya luar biasa dahsyat di dalam Tuhan. Yang pasti Tuhan senantiasa memberkati kita. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Satu lagu lagi di awal ibadah kita sebelum kita masuk dalam doa, yaitu lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau terus hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh menjalani kehidupan dalam penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan. Itu nyata Tuhan, kami boleh ada di hari ini, di hari yang ke-15 di bulan Agustus tahun 2021, di ibadah anak sekolah minggu kolom 26. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kiranya berkat Tuhan melingkupi kami semua agar kami pun dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kami di hari ini. Kami bawa ibadah anak sekolah minggu kolom 26 di hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan dengan beberapa puji-pujian. Yang pertama, pujian Yesus Kristuslah hikmat. Enci ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Tetapi yang kami beritakan, Yesus ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Tetapi yang kami beritakan, Yesus ialah hikmat Allah yang sebelumnya dijadikan, yang disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita. Dia membenarkan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita. Dia menguduskan. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita. Dia menebus kita pada salib Kristus. Hikmat dan kekuatan Yesus Kristuslah hikmat. Adik-adik, kita akan lanjutkan dengan pujian berikutnya. Masih tetap berdiri. Pujian berikutnya yaitu Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesuslah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesuslah ku terima di hatiku. Hari ini aku jadi dan bercahaya, jadi bagi Tuhanku, masih datang terus menyala. Aku tetap menjadi saksi dimanapun curah.
kita lanjutkan lagi dengan lagu selanjutnya, yaitu lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, 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 oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang Enci mau mengingatkan adik-adik untuk ayat hafalan yang minggu lalu. Untuk ayat hafalan yang minggu lalu, yaitu 1 Samuel 17 ayat 45C. 1 Samuel 17 ayat 45C. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. 1 Samuel 17 ayat 45C. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lupa mengirimkan videonya di saat adik-adik melafalkan ayat hafalan yang sudah Inci lafalkan tadi, yaitu dalam 1 Samuel 17 ayat 45C di grup WA Anak Sekolah Minggu Kolom 26. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan dengan lagu yang akan mengantar kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu lagu Dua Mata Saya. Dua mata saya yang kiri dan kanan, ku pakai membaca firman Tuhan. Dua telinga saya yang kiri dan kanan, ku pakai mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan mengikuti cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di kesempatan yang Engkau beri, kembali lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan serta mengikuti cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang akan membaca Alkitab, bahkan yang akan mendengarkan cerita firman. Kiranya kami mengerti dan memahami maksud dari cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami akan ikuti bersama di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan membaca bagian Alkitab dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-28. Dalam perikop hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam,
anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu. Bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula. Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja. Yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini, dan silakan adik-adik mengikuti ceritanya lewat video yang akan ditayangkan berikut ini. 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Ibu A berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua. Raja Salomo berkata,
Lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B. Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik sudah mengikuti cerita firman Tuhan yang ditayangkan lewat video yang sudah disaksikan oleh adik-adik. Nah, adik-adik, pesan firman yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan yang ini, bahwa kita bisa menjadi seperti Raja Salomo ketika kita meminta kepada Tuhan hikmat diberikan bagi kita, dan Tuhan akan memberikan hikmat yang sama seperti Raja Salomo. Dan dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kita, kita akan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Bukan untuk diri kita sendiri, diri adik-adik, tapi juga diri orang lain yang ada bersama-sama dengan kita. Kiranya pesan firman di hari ini akan menjadikan kita semua, adik-adik sekolah minggu, lebih berhikmat, karena sumber segala hikmat ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Dia akan menjadikan kita menjadi orang yang punya pengertian, bahkan pengetahuan karena hikmat yang Tuhan beri. Sehingga kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita mampu membedakan yang baik dan yang jahat, dan dapat menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk ayat hafalan di hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10a. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu merespon firman Tuhan di hari ini, yaitu lagu Hanya Bagi Yesus. Keputusan dan jalannya
Yesusku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan persembahan yang adik-adik siapkan untuk diberikan pada Tuhan. Untuk lagu persembahan, kita akan nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di hari ini dengan doa. Dalam persiapan kita untuk berdoa, marilah kita menyanyikan satu lagu, yaitu Lord, I Love You Forever. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh mengikuti ibadah anak sekolah minggu Pulau 26. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur ada kesempatan yang indah yang Tuhan beri. Kami tetap beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Di dalamnya kami belajar tentang Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan kami mengikuti cerita firman-Nya. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami dengan cara Tuhan bahwa sumber segala hikmat ada pada Tuhan. Dan ketika kami menjadikan diri berhikmat, maka segala yang baik, segala yang benar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Seperti kami belajar dari seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya, yaitu Salomo. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, kami mampu menjalani kehidupan berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi kami juga mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi kejahatan-kejahatan. Patutlah kami menaikkan syukur dan terima kasih kami dalam ibadah-ibadah yang boleh kami ikuti, tetapi juga dalam keseharian kami, dalam doa kami, dalam belajar firman tentang Tuhan, sehingga kehidupan di hari-hari yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi kehidupan yang memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk menjalani hari hidup ketika kami masih tetap ada di suasana dan situasi pandemi COVID-19. Berkati keluarga kami Tuhan, orang tua kami, sanak saudara kami,
dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, perlindungan Tuhan senantiasa hadir bagi kami. Mampukan orang tua kami, keluarga kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga kami diberkati dengan berkat-berkat Tuhan, dan kami boleh menikmati hari-hari hidup dalam berkat yang Tuhan anugerahkan. Bentengi kami Tuhan, hindarkan kami dari segala mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Tuntunan arahkan kami untuk tetap patuh, mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya kami dapat hidup jauh dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami sudah menyiapkan persembahan kami yang nantinya akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini agar terpakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan, digunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan akan gerejamu, termasuk di dalamnya anak-anak sekolah minggu. Berkati jemaat kami, khususnya jemaat Kolom 26. Hadirkan semangat dan kerinduan untuk terus melayani Tuhan, untuk tetap rindu beribadah bersama, sekalipun dengan aturan-aturan yang harus kami taati. Berkati gereja kami yang terus mengupayakan pembangunan sampai selesainya. Tuhan berkati dengan segala upaya dan usaha kami sebagai jemaat Emanuel Bahu khususnya, tetapi juga orang-orang yang berkerinduan untuk menopang pembangunan gedung gereja kami diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Inilah kami yang bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang memperkenankan kami boleh beribadah bersama. Dan sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami ini. Harapan dan kerinduan kami berkat Tuhan menuntun kami menjalani hari-hari hidup, terlebih di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Dan juga kami boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti biasa tetap ada aktivitas yang harus dikerjakan. Nanti akan diantar di rumah masing-masing dan dikerjakan. Dan jangan lupa hasil kerja aktivitasnya dikirim ke grup WA anak sekolah minggu kolom 26. Dan yang kedua, kegiatan yang kedua dalam rangka kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 2021, ada challenge untuk adik-adik, yaitu menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Dan jangan lupa untuk kostum adalah kostum bendera kita, yaitu merah putih. Dan jangan lupa videonya dikirimkan ke WA grup anak sekolah minggu kolom 26. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Enci jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan satu lagu, yaitu lagu Bangkit Jadilah Terang dan Garam. Bangkit jadilah terang dan garam di dunia. Saksikanlah Yesus, Yesus
dalam kegelapan. Yesus dialah terang serta garam bagi dunia untuk selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Sampai di sini ibadah anak sekolah minggu kolom 26. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan dalam berkat dan kasih Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala